warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salma Rena Aini, biasa dipanggil Salma. Jadi hari ini aku mau review salah satu buku yang menurut aku ini cukup mind blowing banget. Dan pas aku baca bukunya itu benar-benar menginspirasi dan memotivasi, yang dimana intinya tuh bagaimana sih manusia bisa mencari kebahagiaan. Tapi kebahagiaannya itu yang benar-benar simple gitu. Jadi mencari kebahagiaan itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Jadi dari buku ini kita bisa tahu kalau untuk mencapai kebahagiaan itu hanya sesimpel itu gitu. Nah, untuk bukunya sendiri yang hari ini akan aku bahas ini berjudul Berani Tidak Disukai. Ini contoh cover bukunya. Ini kayaknya cover yang terbarunya, karena yang aku lihat sebelumnya atau versi Inggrisnya itu covernya nggak kayak gini, tapi isinya masih sama. Dan yang lebih menariknya lagi itu sekarang udah ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi buat kalian yang mungkin kesulitan kalau baca yang bahasa Inggrisnya, mungkin kita bisa baca yang udah translate-nya ini. Dan buku ini itu termasuk international bestseller, yang dimana pengarangnya adalah Ichiro Kishimi dan Fumitage Koga. Nah, di halaman kedua buku ini kita dikasih sedikit biografi tentang pengarang bukunya, yaitu Ichiro dan Fumitake. Ichiro sendiri itu dia emang sudah sejak lama, atau lebih tepatnya sejak SMA, dia itu bercita-cita untuk menjadi seorang filsuf, dan salah satu filosofi kesukaannya itu adalah filosofinya Plato. Dan di sisi lain, Ichiro ini juga mempelajari teori psikologinya Alfred Adler, yang dimana saat itu Fumitake, seorang penulis profesional, itu kebetulan juga menyukai teori psikologinya Adler. Lalu mereka sering bertemu sejak saat itu untuk berdiskusi, dan hasilnya adalah kita bisa membaca hasil karya mereka ini tentang teori Adler yang berjudul Berani Tidak Disukai. Nah, di buku ini juga Adler menyatakan bahwa manusia itu berhak buat bahagia, bisa buat bahagia, dan bisa menentukan masa depannya terlepas dari belenggu-belenggu dia di masa lalu atau trauma-trauma masa lalu. Menarik kan? Jadi pastinya harus ditonton terus videonya. Keep on watching! Nah, dan yang menarik lagi dari buku ini itu, kalau kita lihat dari buku lain, biasanya kan novel atau non-fiksi yang lain itu tulisannya awalnya tuh kayak bab 1, bab 2, bab 3. Tapi di buku ini benar-benar beda. Jadi disajikannya dengan kata malam, yang dimana itu terdiri dari dua tokoh kan yang ada di buku ini, yaitu tokoh filsuf dan tokoh pemuda. Nah, di setiap malam itu diceritakan bahwa pemuda itu selalu datang, dan datang terus untuk mencari jawaban atas kehidupannya. Akan sama seperti yang kita alami, apalagi anak muda yang merasa mulai cemas dengan kehidupannya, kenapa hidup aku begini, kenapa hidup aku begitu, itu semuanya dijelaskan di buku ini. Dan saya merasa bahwa pemuda itu menggambarkan pembaca, tapi pembaca juga di situ seolah-olah ikut berdiskusi dengan filsuf dan pemudanya. Jadi di situ letak menariknya menurut saya. Kenapa tadi saya katakan pemuda itu gambaran diri kita? Karena memang pemuda itu benar-benar seperti kebingungan dengan hidupnya, yang dimana saya pun masih merasakannya pas saya baca buku ini. Itu pemuda ini seperti menggambarkan diri saya yang sedang kebingungan dengan hidup kayak gitu. Karena isi bukunya itu benar-benar menarik, aku sampai kayak bingung waktu mau milih untuk menjelaskan yang bagian yang mana, karena menurut aku itu semua poin-poin yang ada di sini itu penting semua dan sangat-sangat memotivasi. Tapi di sini aku bakal ngerangkum aja poin-poin yang menurut aku itu paling penting untuk mencapai kebahagiaan hidup menurut teorinya Adler. Baik, pada poin pertama atau malam pertama ini ada yang cukup menarik buat saya, yaitu berhubungan dengan trauma. Jadi di buku ini dijudulkan bahwa trauma itu tidak ada, yang dimana orang-orang itu hidup biasanya karena kejadian atau trauma-trauma yang menghantuinya, sehingga pada saat masa kini dia itu masih terbelenggu dengan masa lalu atau trauma yang dia miliki. Nah, ada kata-kata seperti ini.
Kita tidak ditentukan pengalaman kita, namun arti yang kita berikan pada pengalaman itu menentukan dengan sendirinya. Kita pasti tentunya punya trauma yang kita miliki di masa lalu. Dan wajar buat orang itu mikir kayak, karena aku ada trauma ini, ada trauma itu, jadi kedepannya aku bakal gak bisa nih, aku akan kurang sukses nih. Tapi menurut teori Adler itu enggak mungkin, karena masa depan yang kalian alami hari ini dan yang akan datang itu ditentukan oleh diri kalian sendiri. Dan bagaimana keberanian kita untuk melepaskan diri dari trauma masa lalu dan berani untuk melangkah lebih lanjut untuk mencapai kebahagiaan yang ingin kita miliki. Nah, pada malam kedua itu dijelaskan mengenai hubungan interpersonal dengan perasaan inferior. Ada bagian yang menarik dari pada malam pertama ini yang bisa saya ambil, yaitu kenapa engkau membenci dirimu sendiri. Oke, jadi berdasarkan teori Adler ini dijelaskan bahwa kita membenci diri sendiri bukan karena orang lain, tapi karena kita membenci diri kita sendiri untuk melindungi diri dari hubungan kita dengan orang lain atau hubungan interpersonal. Jadi sebelum orang lain membenci kita karena kita berbeda atau perasaan inferior gitu ya, jadi kita memiliki sesuatu yang berbeda dari orang lain dan mungkin orang lain akan menerima atau tidak menerima hal itu. Nah, sebelum hal itu terjadi dan hubungan interpersonal itu melukai kalian itu lebih baik untuk menyakiti diri kalian sendiri. Itu kenapa kita cenderung lebih dulu membenci diri kita sendiri, padahal orang lain belum tentu membenci kita. Menurut Alfred, perasaan inferior ini tidak seharusnya menjadi perasaan atau alasan Anda untuk tidak berubah. Nah, kenapa manusia tidak dapat atau sulit untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Menurut filsuf, di buku ini menjelaskan bahwa karena manusia selalu merasa bahwa kita hidup di dalam kompetisi. Jadi kita berlomba-lomba untuk menjadi yang teratas atau kita akan menjadi yang terbawah. Jadi ada hubungan vertikal di situ yang menurut filsuf ini itu yang menjadi alasan kenapa manusia sulit untuk bahagia. Jadi di teori psikologinya Adler ini menyarankan bahwa manusia atau kita ini harus dapat memiliki hubungan interpersonal secara horizontal, yang artinya itu semuanya sama atau berada di dalam garis yang sama. Namun tentunya bukan berarti setiap orang itu sama, enggak gitu, cuman hanya berada di garis yang sama namun tetap berbeda satu sama lain. Selanjutnya, pada malam ketiga ada topik yang menarik, yaitu judulnya adalah hasrat untuk diakui yang membuatmu terbelenggu. Iya, jadi emang pada dasarnya manusia itu tentunya ingin diakui. Ada rasa ingin diakui, dipuji, tidak dibenci oleh siapapun. Dan menurut filsuf itu bahwa emang kita tidak ingin dibenci dan itu benar. Namun ada satu hal yang harus di-highlight pada malam ketiga ini, bahwa kita tidak hidup untuk membahagiakan orang lain atau memenuhi ekspektasi orang lain. Menurut filsuf dalam buku ini dijelaskan bahwa cara hidup memenuhi ekspektasi orang lain itu merupakan cara hidup yang mendustakan diri sendiri. Adanya belenggu-belenggu di mana kita memiliki rasa selalu ingin diakui oleh orang lain. Itu tidak buruk, tapi ada batasan yang seharusnya tidak kita pikirkan. Ada tugas-tugas yang bukan milik kita, dan kita hanya sebisa mungkin untuk mencapai tugas kita. Disukai atau tidak disukai, itu adalah pandangan orang lain dan bukan tugas kita untuk memikirkan itu. Nah, kenapa filsuf itu berkata demikian? Karena memang pada dasarnya orang yang memberikan penilaian kepada kita itu tidak dapat mengontrol apa yang ingin orang lain sukai atau orang lain benci dari diri kita sendiri. Maka jangan khawatir kalau misalnya kamu
udah melakukan yang terbaik menurut kamu namun belum menurut orang lain, itu kamu nggak harus cemas dengan hal itu. Itu bukan hal yang kamu pikirkan, yang harus kamu pikirkan, tapi apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang kamu miliki, dan di situ menurut filsuf itu sudah cukup. Pada 2 malam terakhir, yaitu pada malam keempat dan malam kelima, itu menurut saya adalah malam yang paling memotivasi. Jadi ketika kita sudah mengetahui masalah-masalah kita pada malam ke-1, kedua, ketiga, pada malam keempat, malam kelima ini menjadi solusi dan sekaligus motivasi bagi kita tentunya. Dan yang menarik dari malam keempat ini adalah salah satu topik, yaitu bagaimana cara agar engkau merasakan kau itu berarti. Nah, teori psikologi Adler ini menyampaikan seperti ini. Hanya ketika seseorang merasakan dirinya berharga, dia bisa memiliki kebahagiaan dan mencapai bahwa dirinya berguna bagi orang lain, maka ia akan dapat memahami nilai sejatinya. Jadi pada malam keempat ini, kita disuruh untuk lebih menghargai diri sendiri. Bila sebelumnya kita disebutkan bahwa kita itu tidak perlu memenuhi ekspektasi orang lain, namun cukup dengan merasa bahwa diri kamu berharga dan diri kamu berguna untuk orang lain, itu sudah cukup untuk mencapai suatu kebahagiaan yang simple. Dengan memahami dirinya sendiri, maka orang tersebut akan mendapat memahami nilai sejati mengenai dirinya. Oke, sekarang pada malam kelima atau malam terakhir, jadi topik yang menarik dan akan aku bawain itu tentang bersinalah di sini pada saat ini. Ya, seperti apa yang ditunjukkan oleh teori psikologi Adler ini, kalau kamu hidup saat ini dan berfokus pada hari ini, saat ini, maka kamu tidak akan mengkhawatirkan apapun yang terjadi, baik di masa lalu maupun di masa depan. Kenapa? Karena apa yang terjadi di masa lalu itu sudah menjadi masa lalu dan tidak dapat diulang lagi, dan hanya bisa kamu petik inti-inti dari masa lalu atau kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, seperti dijadikan pembelajaran untuk kehidupan kamu selanjutnya. Namun, jika berorientasi kepada masa depan dan kamu cemas akan masa depan, itu juga akan sulit. Kenapa? Karena kamu belum bisa melihat atau masa depan itu tidak meninggalkan jejak-jejak seperti saat kita memandang pada masa lalu. Jadi teori Adler menyarankan kita untuk menjadi diri kita di hari ini, pada saat ini, dan menemukan kebahagiaan kita untuk saat ini. Dan kita juga tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi kita hidup untuk diri kita sendiri, untuk mencapai kebahagiaan kita sendiri. Oke, mungkin untuk 5 malam tadi segitu aja yang bisa aku sampaikan untuk poin-poin pentingnya. Sebenarnya masih banyak poin-poin penting dari buku ini, dan saya merasa kalau di buku ini setiap malamnya itu menarik banget untuk dibahas. Jadi kalian harus banget beli buku ini. Kenapa aku kasih banyak tanda juga, karena ini nggak kayak buku yang lainnya yang mungkin bisa saya baca untuk sehari atau 2 hari. Itu memerlukan waktu yang cukup lama karena harus memahami kalimat-kalimat dari buku ini, yang dimana kalau kalian paham maksudnya itu, kalian akan mengetahui bahwa kebahagiaan itu sesimpel itu, dan itu tidak sulit untuk mencapainya. Kayak gitu mungkin. Dan saya harap buku ini bisa dibaca oleh kalangan-kalangan muda yang dimana pastinya sedang merasa cemas tentang hidupnya. Kenapa hidup saya begini, kenapa hidup saya begitu, tapi kan saya begini dulunya, atau misalnya masa depannya kayak gini, nggak kelihatan gitu sih, abu-abu gitu. Karena aku saranin kalian buat baca buku ini, karena ini buku bener-bener bagus banget, dan aku ngerti kenapa buku ini disebut sebagai international bestseller, karena memang semenarik itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.